Janji Haji, solusi pembiayaan haji masa kini. Ahlan wa sahlan, tahukah Anda di 2023 pemerintah telah kembali menambahkan kuota haji menjadi 221.000. Inilah saatnya kesempatan kita untuk mendaftar. Dengan penambahan kuota, insya Allah masa tunggu haji bisa lebih cepat. Masih bimbang karena dananya belum mencukupi? Jangan khawatir, aplikasi Janji Haji hadir wujudkan mimpi berhaji dengan aman, mudah, sesuai syariah. Janji Haji adalah aplikasi dana talangan haji yang diluncurkan oleh Trihama Syariah untuk memberikan kemudahan dan peluang bagi masyarakat dalam mendapatkan porsi haji sedini mungkin. Cukup melalui aplikasi. Berikut adalah langkah mudahnya. Yang pertama, download aplikasi Janji Haji di Play Store. Buat akun Janji Haji dengan melakukan registrasi. Pada halaman dashboard, pilih menu produk. Anda bisa melakukan simulasi pembiayaan sesuai kebutuhan. Isi data pengajuan dengan benar lalu submit. Pengajuan telah diterima. Anda bisa melihat status pengajuan pada halaman riwayat atau history. Kini, pergi haji bukan sekedar mimpi. Download aplikasinya, segera dapatkan kuota hajinya. Info lebih lanjut, kunjungi website kami di www.janjihaji.com. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami. Bersama Janji Haji, bismillah ke Tanah Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ni'mati tamtimus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi Janji Haji Talkshow Series dengan tema Janji Haji, janji kelola keuangan menuju Baitullah. Sebagaimana pada saat pertemuan kita di tanggal 2 Februari, launching aplikasi Janji Haji, bahwa tidak hanya cukup sampai di situ pertemuan kita, tetapi ada Janji Haji Talkshow Series yang kemudian menghadirkan para narasumber, para pakarnya, para orang-orang yang berkompeten untuk berbagi kepada kita dengan tema bagaimana kemudian kita bisa pergi haji. Dan di kesempatan kali ini, di hari yang sangat istimewa dan bahagia, kita kedatangan tamu-tamu spesial. Karena berbicara tentang kelola keuangan menuju Baitullah itu juga penting. Apalagi ya yang kita ketahui sekarang, ya, pergi haji membutuhkan sekian tahun, pergi haji membutuhkan usaha ini dan usaha itu, sehingga bagaimana kemudian di waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan dengan baik, kita bisa pergi haji dengan hati yang tenang. Dan bagaimana kemudian tips and trick, ya, waduh, tips and trick mengelola keuangan secara baik tentunya agar kemudian kita bisa pergi haji ke Baitullah. Dan kita akan sapa dulu ya para narasumber kita, tamu istimewa Talkshow Series dari Janji Haji. Yang pertama di sebelah kiri Herli, ya. Kita akan sapa kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fatoni selaku Syariah Funding Business Division Head. Selamat siang Bapak. Masya Allah. Waalaikumsalam. Panggilannya apa nih Pak? Fatoni. Pak Fatoni. Masya Allah. Sudah berada di tengah-tengah kita ya. Nanti kita akan bicara tentang ini, ada kalimat Syariah Funding Business. Ini gimana caranya dan implementasinya bagaimana? Nanti akan kita kupas tuntas nih. Karena berbicara masalah tentang keuangan. Nah kemudian bintang tamu kita, narasumber kita yang kedua, ada di tengah-tengah kita Bapak Aryawan Eko selaku Financial Planner. Assalamualaikum Pak Aryawan Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini saya panggilnya Pak Aryawan atau Pak Eko? Aryawan. Pak Aryawan, karena kalau Pak Eko masuk Pak Eko itu yang lain gitu ya. Dan tentunya bintang tamu kita satu lagi ya, yang saya hormati juga kepada yang terhormat kepada Bapak Imam Teguh Sabtono selaku CEO Trihamas Finance Syariah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah nih ada pakar-pakar kita semua yang insya Allah sesaat lagi kita akan berbagi ya. Seperti tadi yang disampaikan bahwa bicara masalah haji juga tidak terlepas dari bicara tentang pengelolaan keuangan. Secara fisik sudah pasti
karena ada ritual di sana, baik sa'i, kemudian tawaf dan seterusnya yang membutuhkan fisik. Dan itu juga nanti kita akan bahas tentunya di talk show series terkait dengan kesehatan. Kapan? Nah, hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Lihat tanggalnya. Karena kita akan bahas juga. Tapi kita hari ini akan bicara tentang kesehatan. Dan Herli izin dulu nih, kita berbicara yang pertama ke ujung dulu Pak ya. Izin Pak ya. Tadi di sebelah kiri, sekarang ke ujung dulu Pak. Agar jarak tidak memisahkan kita Pak. Pak Imam, selaku CEO Trihamas Finance Syariah. Sederhananya begini Pak, apa yang kemudian melandasi bahwa kemudian Trihamas menjadi bagian dalam konteks janji haji dan juga menjadi bagian untuk memudahkan orang pergi haji? Apa sih Pak yang melandasi Trihamas untuk bisa ambil peran tersebut Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami di Trihamas Syariah berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada nasabah kami untuk bisa menunaikan salah satu ibadah ya dalam rukun Islam, yaitu berhaji. Nah, berhaji ke Baitullah memang buat sebagian orang itu seakan-akan seperti impian, apalagi Betul. baru dengar-dengar kayaknya ONH kali ini seru nih gitu ya. Nah, Desas-desasnya begitu Pak ya. Desas-desasnya. nah, makanya di sini nanti kita banyak dengar dari pakar-pakar gimana cara dapetin yang tadi jumlah sisanya ini. Tapi apapun ceritanya, berapapun nilainya, kan tetap pertama kita harus berniat. Betul. Nah, kedua, niat itu hanya sebatas niat kalau tidak dilakukan. Nah, jadi utamanya adalah kita harus bisa melakukannya. Action. Nah, action inilah, disinilah Trihamas berupaya untuk membantu para nasabah kita untuk bisa mulai melangkahkan action tadi. Jadi iman saja belum cukup. Iman saja belum cukup. Harus beramal. Aduh. Ya. Jadi harus diamalkan. Nah, salah satu diamalkannya itu adalah dengan mendaftar. Oke. Jadi mau berapapun cerita ONH-nya, ya. start awalnya adalah setelah niat ya mendaftar. Nah, pada saat mendaftar inilah kita membutuhkan sejumlah dana. Ya. Nah, dana inilah yang kemudian disediakan oleh Trihamas Syariah. Memang orang bilang, loh, haji kan urusannya bagi yang mampu, istitoah gitu ya. Nah, mampu di sini adalah untuk kasus kita, sekali lagi, untuk sistem yang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah dengan pola mendaftar terlebih dahulu untuk kemudian menunggu mendapatkan giliran berangkat. Nah, sebagai informasi saja, sejauh yang kita bisa dapatkan di data resmi ya dari pemerintah, untuk Jawa saja sudah di atas 20 tahun. Betul. Nah, maka tadi insya Allah pada saat kita mendaftar untuk mendapatkan saat ini angkanya di 25 juta. 25 juta untuk satu porsi Pak ya. Untuk satu porsi yang reguler. Ya. Tapi yang di luar reguler, Trihamas pun juga memberikan fasilitas untuk yang Haji Plus. Nah, Haji Plus ini kita maksimal pembiayaan sampai dengan 60 juta. Kita di 25 juta, 60 juta. Nah, pada saat sudah mendapatkan antrian, kemudian menunggulah sampai mendapatkan panggilan. Tapi pada saat kita antrian, kita sudah bisa mendapatkan perkiraan di tahun keberapa kita akan berangkat. Nah, disinilah makanya ada hadir nih sahabat-sahabat kita yang bagian planner ini nih. Nah, ini kita akan berbagi nanti Pak ya. Karena kan seru nih, nunggu 10 tahun tuh dolar bisa kemana-mana. Iya tuh benar-benar. Nunggu 10 tahun, nunggu 20 tahun dolar tuh bisa kemana-mana. Nah, gimana caranya gitu ya, nih ada PR lagi. Tapi sekali lagi, PR yang tadi itu nggak akan bisa muncul kalau tidak diawali dengan mendaftar. Nah, jadi Trihamas di sini adalah membantu teman-teman untuk mendapatkan porsi. Untuk mendapatkan antrian. Dengan demikian, jangan ditunda lagi karena pada saat kita masuk ke dalam antrian, maka kita tinggal menunggu. Nah, disitulah sebenarnya apakah mampu? Satu, urusan yang memampukan nanti memang Allah. Yang kedua adalah kami pun di Trihamas pada saat memberikan pembiayaan, kami juga lakukan analisa. Nah, dengan analisa itulah juga sebagai batas bahwa yang bersangkutan itu mampu untuk bisa mencicil sampai dengan karena tadi ya cicilan untuk pendaftaran itu ada di kisaran 3 sampai maksimal 5 tahun.
dan itu masih menunggu lagi gitu ya. Jadi insya Allah gitu ya, kriteria istitoah ini tetap akan kita pegang gitu ya. Nah dengan demikian yang bersangkutan itu bisa memampukan dirinya nanti pada saat berangkat haji, maka tidak ada lagi kewajiban dari yang bersangkutan. Jadi seluruh pembiayanya dipastikan sudah lunas sebelum berangkat haji. Demikian. Masya Allah. Quote of the day. 1000 langkah tanpa satu langkah maka percuma artinya. Sebagaimana yang tadi Pak Imam sampaikan, bahwa ketika berbicara tentang niat saja nggak cukup tadi ya. Tapi kemudian butuh aksi yang nyata. Nah ini tadi Pak Imam sudah sebuah prolog nih ya Pak Aryawan dan juga Pak Fatoni terkait dengan bagaimana bicara pengelolaannya. Bagaimana cara kemudian memulainya. Sedikit saya juggling dulu ya Pak Aryawan, kita kesini dulu Pak. Nah, dengan pertanyaan yang sama Pak, ini apa yang kemudian melandasi Sinar Mas Syariah juga menjadi bagian kebaikan untuk bicara haji Pak? Baik. Sabar Pak Aryawan ya. Iya. Nanti sabar. Silakan Pak Fatoni. Saya tidak kalah dengan Pak Imam tadi ya. Waduh. Jadi ada idealisme kami di Bank Sinar Mas Syariah. Satu, unsur religi ini mesti kita dorong untuk yang semangat berhaji tadi. Memang kami kebetulan di divisi funding, saya memang melirik ada sesuatu rizki dari setoran-setoran itu. Kami murni mendampingi jamaah ini sebagai BPS. Kami sejak 2018 sudah jadi BPS sah dari Kementerian Agama maupun dari BPKH. Sejak itu kita tingkatkan akselerasi kita untuk mensyiarkan bahwa haji ini makin mudah. Banknya bisa hadir di mana-mana. Sehingga tidak salah nanti setornya kemana-mana. Jadi kita sebagai BPS sebagaimana perbankan yang lainnya. Nah, terkait dengan tadi hiruk pikuk Pak Imam tadi nyampaikan bahayanya kalau ini naik terus. Nah ini dari tim Sinar Mas Syariah Funding ini itu juga mengedukasi, menginklusi masyarakat biar nanti terbiasa menabung untuk persiapan ketika ada kenaikan. Jadi enggak hiruk pikuk karena sudah apa? Sudah ada ketenangan dari edukasi kita kepada masyarakat yang tertarik haji, yang tadi sudah di-grab oleh Pak Imam, kita dampingi sebagai BPS untuk Bapak, Ibu, kalau sudah daftar, ayo menabung rutin. Kalau tahu nanti pelunasannya masih berlebih, bisa untuk selamatan. Ini selamatan ini penting Pak Imam, jangan sampai selamatannya masih ngutang lagi, jangan. Jadi ini ngebon. Nah, ini benar-benar kita edukasi ke arah sana. Itulah Bapak semangat dari kita, dan dari tahun ke tahun kita naik Bapak. Artinya apa? Kita dengan BPS lain tentunya ya ke daerah-daerah memberikan wawasan gambaran. Ini kita bisa melihat peningkatan kami, dan 3 tahun berturut-turut alhamdulillah Sinar Mas Syariah bisa mendapatkan predikat dengan pendaftar terbanyak seluruh Indonesia dibandingkan mungkin BPS lainnya. Ini artinya berarti masyarakat kita harus sudah kita edukasi. Dari sisi tadi kami memang visi religinya kita dorong masyarakat, ya kita juga ada rezeki sedikit-sedikit biar masyarakat menabung di Bank Sinar Mas Syariah untuk kebutuhan pelunasan dan lain sebagainya. Itu. Terima kasih. Tapi ntar dulu Pak, BPS ini apa Pak? Badan Pusat Statistik? Ya, mohon maaf Pak. Saya takutnya sama Pak, Badan Pusat Statistik gitu Pak. Penerima setoran haji. Ya, jadi ada sekian banyak. Itu harus melalui verifikasi BPKH, ini layak memang sebagai BPS, Bank Penerima Setoran Haji. Berarti kalau dalam dunia pendidikan sudah terakreditasi, ya, sudah sah, sudah legal, sudah ada OJK dan seterusnya lah. Jadi tidak usah khawatir. Betul itu. Insya Allah ini memenuhi kaidah-kaidah syariah dan seterusnya. Betul. Begitu Pak Fatoni ya. Betul. Oke, kita tahan dulu. Kita kembali yang ke tengah, ya, di sudut kanan. Nah, sekarang Pak Aryawan dari sisi financial planner Pak. Tadi sudah disinggung sama Pak Imam sampaikan gitu ya, bahwa kemudian niat juga nggak cukup dengan niat, tapi dukung aksi. Dan tadi disampaikan oleh Pak Fatoni adalah ya kita sudah berjalan nih. Nah,
mewakili masyarakat yang sedang ingin naik haji tapi bingung ngelolanya gimana Pak? Apa yang harus dilakukan Pak? Mungkin bisa memberikan pencerahan kepada Herli dan juga sahabat-sahabat janji haji yang sedang menyaksikan tayangan ini Pak. Silakan Pak Riawan. Baik, terima kasih. Jadi memang ini juga sambil untuk kita edukasi ke masyarakat agar masyarakat memiliki gaya hidup untuk melakukan perencanaan keuangan. Oke. Ini karena memang masih minim sekali di masyarakat ini ya melakukan perencanaan keuangan. Kenapa? Karena mereka hanya berpikir kebutuhan saat ini saja. Kebutuhan masa depan itu tidak terlihat. Gitu. Jadi mereka berpikir bagaimana nanti saja. Kalau kata orang Sunda, kumaha engke. Kumaha engke, Gitu bukan ya. engke kumaha ya Pak ya. Bukan engke kumaha. Nah, makanya kita nih harus banyak mengedukasi Pak ya. Di sini melalui di sini kita mengedukasi masyarakat agar ayo loh kita memiliki kebutuhan keuangan juga di masa depan. Banyak bisa misalnya untuk pendidikan anak ya, atau membeli rumah atau pensiun atau juga pergi haji. Salah satunya gitu ya. Nah, ini yang belum masyarakat menjadi gaya hidup. Makanya saya senang sekali dengan acara seperti ini. Ini semoga menjadi inspirasi bagi masyarakat agar semua perencanaan keuangan itu menjadi gaya hidup. Termasuk salah satunya adalah kita merencanakan haji. Karena apa? Haji itu juga merupakan salah satu rukun Islam. Ya. Artinya apa? Kalau tidak lengkap Islam kita kalau nggak ada haji. Gitu kan. Walaupun haji cukup satu kali. Ya. Cuma satu kali loh. Nggak 2 kali, 3 kali. 1 kali, itu aja masa nggak bisa. Kalau dibilang jika mampu, sebetulnya ya kalau kita memang usaha bisa jadi mampu. Nggak nunggu, kalau dulu mungkin nunggu nabung dulu ya. Nanti kalau sudah cukup begitu baru daftar. Ya. Setelah daftar, kalau lihat sekarang masa tunggunya nih, misalnya saya kemarin coba masukkan ke sistem. Itu masih 54 tahun. Masih 54 mungkin, tahun ya? Ya, mungkin masih menggunakan kuota 100.000 ya. 100.000 jamaah ya. Sekarang kan sudah Sedangkan ada 200.000, penambahan. saya betul. bagi 2 aja jadi sekitar 27. Nah, itu kalau pas daftar ya 27 itu. Nah, dari mulai belum punya uang sampai dengan punya uang berapa lama coba? Ditambah lagi dengan masa tunggu. Iya. Ya mungkin kita mempersiapkan 5 tahun lah. Tapi dari 5 tahun, nah, mungkin seperti ini ya di dalam Oke, ini ada tayangan yang bisa juga dilihat ya sama yang tadi, Mas. sahabat-sahabat semuanya. Sebelumnya. Nah, di sini kalau kita sekarang nih punya uang 25 juta, kita bisa langsung kan setor. Di start untuk tadi daftar ke lewat dari haji, Hamas ya. tadi ya. Nah, Oke. ya. Enggak, misalnya kita enggak lewat Trihamas. Oh, oke. Ini enggak lewat Trihamas. Ini kan yang normal saja Iya. gitu ya. Nah, itu 27 tahun. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kita misalnya sekarang enggak punya uang, Iya. misalnya menabung dulu. Iya. Anggaplah menabung itu 5 tahun, bisa baru dapat uang 25 juta. 25 itu 5 tahun. 5 tahun tambah masa tunggu 27. 27. Berarti 32 tahun. Insyaallah. Nah, 32 tahun ya. Itu kalau sudah mulai sadar mau menabung. Iya. Kalau dari sekarang belum ada kesadaran, baru nanti aja ya menabungnya. Tambah lagi itu. Nunggu pensiun. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin nggak banyak sekarang masih muda, entar saja dah mulai nabungnya. Iya. Mulai usia 30 misalkan seperti itu. Baru mulai menabung. Tambah 5 tahun dapat duit. Iya. 35, tambah lagi 27. Berapa? Makin lama, gitu kan. Nah, ini problema haji seperti itu. Jadi, maka sekarang sih saya tadi sudah mendengar dari Pak Imam ya, Pak Tony, itu sungguh bagus sekali kalau misalnya bisa memotong ya. Oke. Memotong gitu. Jadi dengan adanya program janji haji ini ya, program janji haji itu bisa memotong. Jadi nggak perlu lagi menabung. Iya, iya. Jadi sekarang misalnya tabungannya 0 ya, mungkin slide selanjutnya. Tabungannya 0, kita bisa langsung daftar melalui janji haji, ya kan? Gitu. Nah, jadi dari sekarang ini sudah langsung kita ketemu dengan masa tunggu, gitu loh, ya, ketemu masa tunggunya 27, ya sudah kita persiapkan nanti
27 tahun berangkat haji. Oke. Gitu. Tapi ini nanti kita ada tahapan untuk pengelolaan keuangannya dan juga kita harus menghitung berapa biaya haji nanti 27 tahun yang akan datang. Oke. Pada saat haji itu Iya. jatuh tempo katakanlah ya. Begitu. Oke. Nah, kalau sekarang ini kan ada usulan kenaikan yang luar biasa ya. Iya. Dari tahun lalu kalau nggak salah hampir 40, 39,8. Jadi tinggal sedikit lagi itu 40, saya nggak 40 juta lah BPIH ya. Nah sekarang diusulkan 69, hampir 70. 69,1 ya, hampir 70 juta. Berarti ada kenaikan 30 juta Pak. Nah ini kalau tidak ada perencanaan yang matang, tidak ada pemahaman seperti itu, mungkin saya prediksi banyak yang mundur ini nanti. Waduh, repot. Karena berpikirnya masyarakat ini yang sudah daftar kemarin biayanya di sekitar 40-an, Iya, iya. nggak jauh beda. Paling banter 45 lah begitu ya. Nah sekarang kalau sampai 70, wah dari mana cari uangnya ini? Iya, iya. Maka itu kalau tidak disiapkan dari jauh hari, ya, perencanaan keuangan itu sangat baik kalau disiapkan dari sedini mungkin. Oke. Apalagi kalau dari ini targetnya milenial ya apa pekerja baru ya istilahnya. Nah itu sangat bagus Pak. Jadi sudah pasti insya Allah bisa terlaksana itu. Begitu Pak. Jadi Baik. sampai situ dulu mungkin. Siap. Tadi menarik Pak. Tadi Pak Aryawan sampaikan bahwa bicara perencanaan terbagi beberapa bagian. Nah, beberapa bagiannya kita tahan dulu Pak. Ya, kita akan ikan bahas lagi. Saya kegeser lagi nih ke Pak Iman nih. Pak Imam, bicara tentang spirit Pak. Bicara tentang semangat, kemudian tadi bahasanya adalah memangkas. Waktu yang kemudian tadinya panjang menjadi pendek. Ya, spirit ini yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat ini bagaimana Pak? Agar kemudian spirit ini terus terjaga Pak. Karena kan memang kalau dulu memang lama ya, lama sekali. Tapi sekarang dengan adanya janji haji yang kemudian di tanggal 2 kemarin kita launching juga, ini merupakan satu gebrakan digitalisasi yang revolusioner mungkin seperti itu. Spiritnya seperti apa Pak? Baik. Jadi ini kan kita eranya melakukan transformasi. Oke. Transformasi digital saja tidak cukup, tapi kita juga membutuhkan transformasi paradigma. Menarik. Jadi ada paradigma. tadi kalau hanya digital kita hanya bilang oh ini janji haji itu hanya sebuah aplikasi yang memudahkan nasabah untuk bisa mendapatkan fasilitas ya pendanaan untuk bisa mendaftar. Itu saja. Tetapi di balik ini sebenarnya spiritnya tadi kan bicara spirit nih. Betul. Kalau paradigma yang lama, tadi seperti disampaikan oleh Pak Riawan, kita menyisihkan penghasilan, menunggu untuk kemudian kita mendaftar. Ya. Nah misalkan untuk mendapatkan 25 juta pertama, itu seseorang butuh waktu, anggaplah tadi tidak sampai 5 tahun lah, 2 tahun saja. Ya 2 tahun saya bisa menabung, menyisihkan sehingga 25 juta. Nah selama dia menabung sampai 25 juta sampai dia datang untuk mendaftar di Kementerian Agama, itu kan selama 2 tahun ada orang yang daftar lagi. Betul. Nah ada orang yang ngantri lagi. Jadi yang dia pikir tadinya antrian 34 ditambah 2 berarti 36. Tapi begitu dia datang kaget loh. Kok jadi 37, jadi 38? Terus Kenapa? meningkat gitu Pak? Iya, karena selama dia menunggu, selama dia tadi mengangsur untuk tabungannya, itu orang yang lain mendaftar sehingga antrian bertambah. Di waktu yang bersamaan, Di waktu yang terjadi bersamaan. proses itu. Nah ini saya katakan paradigmanya yang dirubah. Bagaimana kalau kita bayar dulu, nabungnya belakangan? Oke. Emangnya bisa? Bisa dengan janji haji ini, dengan fasilitas dari Trihamas. Daftar dulu, baru nabungnya setelah daftar. Nah, ini paradigmanya dibalik. Daftar dulu, Baru nabung. baru nabung. Nah, cuman nabungnya itu beda istilah saja. Kalau dulu namanya nabung per bulan, sekarang berubah jadi cicilan. Tapi sama saja. Nah, malah kelebihannya antara nabung dan cicilan adalah biasanya nih, karena nabung itu mengandalkan kesadaran, Ya. biasanya komitmennya lemah. Udah mau nabung nih, Iya, kemudian ada muncul entah
iPhone seri berapa, cicilan 0%, yang tadinya harus masuknya ke kantong buat daftar haji ke iPhone dulu. Malah ngebelok Pak ya. Belok gitu ya, ada Nike baru dan seterusnya. Nah, tapi kalau cicilan dia tidak dari kesadaran pribadi, sudah separuh mandatori. Wah, kalau misalkan saya nggak nyisihin uang saya, nih siap-siap nih saya didapat blast dari Trihamad Syariah. Sudah membayar cicilan belum? Nah, ini dibantu untuk diingatkan. Dampaknya apa? Dampaknya kita tertib untuk menabung quote unquote. Definisinya menjadi cicilan. Tapi pada dasarnya menabung karena kita sudah mendapatkan manfaatnya di depan. Jadi kita tidak kehilangan antrian. Berikutnya kita mendapatkan jasa, tidak hanya jasa fasilitas tapi jasa reminder. Oke. Secara gratis itu ya. Reminder gratis gitu ya. Untuk supaya kita wajib menyisihkan tadi dana, dan berikutnya latihan. Okay. Nah, latihan apa? Karena kalau kita sudah terbiasa, bayangkan selama anggaplah kalau ambil cicilan yang terpendek 3 tahun gitu ya. Cicilan terpanjang 5 tahun. Kita selama 3 tahun berarti 3 kali 12, atau kalau 5 tahun 5 kali 12 60 kali latihan. Nah, kalau puasa aja kan 30 hari kan sudah terbentuk, dianggap sudah terbentuk. Iya. Nah, kalau sudah 60 kali nyicil itu sudah selesai, insya Allah habit nabungnya pun lanjut. Nah, habit nabung inilah yang kemudian harapannya bermanfaat nanti pada saat jatuh tempo sudah terbentuk tabungannya. Nah, tapi urusan setelah lunasnya ini urusannya Mas Fatoni gitu ya. Iya, betul. Nah, ini yang mau saya tanya nih Pak Fatoni ini. Kita tahan dulu Pak Imam ya. Sebentar. Iya. Ini tadi saya melanjutkan nih. Oh iya. Kalau menabung biasa, manfaatnya ada di akhir. Di akhir ya. Iya kan? Ya, betul. Misalnya menabung selama 2 tahun atau 5 tahun. Ya. Manfaatnya di akhir, manfaatnya apa? Baru daftar. Daftar. Karena Tapi ngumpulin dulu ya. Haji, manfaatnya di awal. Masya Allah. Daftar dulu kan baru. Daftar dulu. Nah, oke. Berarti ini memang men-switch gitu ya, men-switch nilai kebermanfaatan gitu ya. Dan tadi disampaikan oleh Pak Imam. Pak Fatoni ini gimana bicara masalah paradigma itu dari Pak Fatoni melihat itu gimana Pak Fatoni? Yang jelas apapun makanannya air putih minumnya. Apapun yang dibahas Pak Imam sama Pak Aryawan tadi, memang ujungnya kan di BPS. Betul. Pokoknya apa yang direncanakan Pak Aryawan kan duit juga ujungnya. Betul. Disimpan di Bank Sinar Mas Syariah, kita kelola, keamanannya terjamin. Tentu apapun peruntukannya nanti kan bisa bermanfaat buat calon jamaah haji. Dan saya ingat apa yang diprogramkan Pak Imam ini kan, saya ingat programnya kementerian Pak Imam yang haji pintar itu kan, itu benar-benar sangat bagus ya. Ke depan pasti arahnya ke sana, dan Pak Imam juga sudah membuat terobosan ini. Yang jelas nanti BPS Bank Penerima Setoran itu makin mudah juga Pak mendampingi calon-calon jamaah haji ini dimanapun berada, sehingga apa yang direncanakan oleh Pak Aryawan tadi benar-benar bisa mengedukasi Pak. Masyarakat itu makin pintar merencanakan sesuatu yang ujungnya tadi benar akan menggerakkan sektor-sektor lain. Karena apa? Bank sebagai intermediari kan juga gitu ya. Kami juga senang sekali dikasih amanah BPKH untuk mengelola dana itu kan kembali ke masyarakat, kemudian memberikan sesuatu benefit untuk masyarakat juga. Masya Allah, jadi apapun yang dibahas Pak Imam sama Pak Aryawan kami dukung untuk apa? Biar kami dapat sesuatu untuk kemasyarakatan juga. Masya Allah. Terima Kalau dalam kasih. bahasa Jermannya Jos Gandos gitu Pak ya. Gandos. Pokoknya keren banget. Oleh karena itu sahabat-sahabat janji haji semuanya seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber kita baik Pak Imam, Pak Aryawan dan juga Pak Fatoni, bahwa kebermanfaatannya yang kemudian biasanya dan umumnya di akhir ini kemudian dirubah di awal, sehingga tadi tidak terjadi waktu yang bersama malah makin lama. Ini suatu terobosan yang luar biasa, dan juga tadi disampaikan betul bahwa bukan hanya berjiwa digitalisasi ya, tetapi kemudian kebermanfaatannya juga yang luar biasa. Dan saya beralih nih ke Pak Aryawan. Tadi masih punya utang nih Pak. Bicara rencana Pak, itu rencana ada 2 rencana apa aja tuh Pak? Ya begini Mas. Ini kita langsung ke topik rencana haji ya. Iya, boleh. Jadi benar tadi bahwa sebenarnya angka 25 juta setoran itu bukan biaya haji.
itu masih biaya setoran. Setoran awal ya. Hajinya itu yang namanya nanti kalau sudah pas tiba saatnya, jatuh tempo tiba saatnya. Jadi, nah makanya seperti tadi kata Pak Tony ya, BPIH, terus mungkin kalau ada lebih untuk biaya selamatan. Itu. Nah, kalau saya tambahin untuk biaya oleh-oleh. Iya, oleh-oleh iya. Soalnya biasanya ditagih tuh Pak ya. Udah jauh-jauh nggak boleh oleh gitu. Ya. Tapi memang kita harus berpikir dari sekarang itu berapa sih BPIH di masa pada saat nanti ke pada depan. saat kita depan. Betul. Misalnya nih kalau kita nabung daftar sekarang setoran 27 tahun ya kita masa tunggu misalnya ya yang seperti di sini. Nah, kita harus berpikir di situ berapa sih nanti perkiraan BPIH. Nah, itu kita bisa hitung dengan rumus yang sederhana gitu ya. Ini kalau misalnya sekarang saya menggunakan kemarin mungkin bisa di slide berikutnya yang berikutnya berarti ya, Nah, yang di sini. tahapan-tahapan. Di sini nih kita ke perencanaan keuangan seperti ini. Sekarang kalau misalnya kita dari nol ini tanpa memiliki uang tapi dibantu dengan janji haji bisa daftar ya, manfaat di depan. Selama 5 tahun kita misalnya pakai yang ambil tabungan yang 650 gitu Pak ya. Yang paling mudah ringan ya. Selama 5 tahun gitu. Oke, ini tentu sudah kita ngambil ini juga sudah memenuhi syarat yang 30% ya. Gitu. Nah, itu tahap pertama. Gitu. Itu kita sudah setiap bulan kita harus sisihkan 650 ya. 5 tahun pertama. Iya. Kemudian di tahun berikutnya 6 tahun sampai dengan 27 nih, kalau di sini 27 misalnya ya. Nah, itu kita siapkan lagi. Tapi kita harus hitung di 27 juta itu berapa. Nah, saya pakai yang kemarin angka BPIH 2022 itu 40 juta. Karena 40 juta kurang sedikit dah gitu deh. Supaya gampang saya pakai 40. Dan saya hitung untuk 27 yang akan datang 2050 dengan inflasi kenaikan tentu harus berpikir ada inflasi ya. Itu jadinya nantinya itu BPIH kita ada 91.517.140. Mungkin tambah tadi selamatan dan oleh-oleh sampai 100 juta. Nah, itu yang harus kita rancang dari itu yang kemudian harus kita planningkan dari saat ini ya Pak ya. Harus planning gimana caranya gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini itu BPIH, kemudian kan sudah kita di DP 25 juta waktu setoran. Jadi tinggal 66.500.000 ya. Nah, di situ mulailah kita berpikir bagaimana cara mengumpulkan 66 juta nanti. Tapi nanti di sana kita kalau nggak pakai investasi, kita nabung biasa ya sudah tinggal dibagi 22 tahun itu jatuhnya kalau nggak pakai investasi aja tuh, Pak, per ya? bulan itu 251.000. Itu kalau kita nggak pakai investasi. Artinya tidak ada return di situ ya Pak ya? Nggak ada return ya? Gitu. Nah, tapi kalau kita cerdas ya kita pakailah investasi gitu ya. Banyak investasi, ada investasi reksadana syariah, ada reksadana pendapatan tetap ya. Nah, di sini pakai saya misalnya yang 6% itu. Bahkan reksadana pendapatan tetap ini syariah sudah ada yang sampai 7,5% loh, lebih tinggi dari ini loh. Ini saya pakai asumsi 6% saja hanya 121.000. Selama 20 tahun kita akan mendapatkan sisanya 66 juta itu. Ini adalah instrumen-instrumen yang bisa digunakan. Ya. Atau yang lebih tinggi lagi apa itu? Emas itu saya hitung 20 tahun terakhir, kan kita ngelihat ya trennya iya. Itu sampai di atas 10 sebetulnya, di atas 10% per tahun. Ini saya pakai 9% saja, hanya 80.000 per bulan. Dah kita nabung emas gitu. Bisa. Bahkan ini ada yang 15% kalau mau, kalau misalnya emas itu 15% itu ada yang peer to peer syariah ada. Ya. 32.000. Udah sangat ringan sebetulnya. Jadi ini sebetulnya sebagai daya ungkit Pak ya? Sebagai daya ungkit agar kemudian makin memudahkan. Sangat mudah sebetulnya. Makanya sebetulnya kalau ditunggu kita mampu dan apalagi belum punya niat ya nggak berangkat.
Sebetulnya bahkan kemarin kalau nggak salah tahun 22 itu ada berita tukang becak 30 tahun aja itu bisa berangkat kok. Per hari dia menyisihkan 50.000. Iya. Selama 30 tahun. Selama 30 berangkat. tahun. Ya. Karena apa? Karena mengejar lengkapnya rukun Islam. Insya Allah. Berarti Gitu, Mas. berarti memang spirit menjadi kata kunci pendukung juga. Selain yang tadi disampaikan di awal bahwa kemudian menjadi dorongan yang sangat luar biasa. Dan tadi disampaikan juga oleh Pak Imam bukan bicara menyicilnya ya atau menabungnya. Biasanya kadang-kadang orang ya ada apa kesliding kalau bahasa orang sekarangnya, ada keslidingnya gitu sehingga itu menjadi hal-hal yang tidak menjadi kewajiban, tidak menjadi sebuah kesadaran dan seterusnya. Nah, kembali sedikit ke Pak Imam, saya juggling lagi ke Pak Imam terkait dengan kemudian fenomena yang ada saat ini begitu ya, baik itu tentang haji, baik itu dengan pembiayaan dan juga tadi disampaikan tentang paradigma. Apa instrumen lain Pak selain daripada paradigma yang kemudian harus dirubah agar kemudian spirit ini tetap nyala Pak? Selain paradigma tadi ada lagi nggak Pak? Baik, untuk kasus-kasus yang menunggunya cukup panjang dan tadi insya Allah kalau ada niat kemudian kita melaksanakan dan niatnya terus menerus kita perbaharui dalam artian kita luruskan, insya Allah Allah akan carikan jalannya dan Allah akan permudah. Nah, caranya adalah dalam konteks masa menunggu 27 tahun, itu adalah periode kita untuk memantapkan ibadah, bacaan, hafalan gitu ya. Karena tadi haji itu cukup sekali, oleh karenanya nggak boleh gagal dan nggak boleh sekedar berhaji. Jadi selama 27 tahun itu ya tadi mantapkan hafalan, kajian dan seterusnya. Apalagi berikutnya kalau insya Allah niatnya tulus, Allah akan mudahkan, bukannya tidak mungkin income kita bertambah. Ada yang naik jabatan, ada yang bisnisnya berkembang dan seterusnya, maka butuh yang namanya training. Oke. Nah, training yang paling hebat adalah dengan apa istilahnya? Kalau kita mau pertandingan kan kita pakai cari sparring partner. Ya. Nah, maka training yang paling mudah itu adalah berumroh. Oke. Selama periode berikutnya nih, kita masih nunggu nih. Sementara income kita sudah ada, sementara jatah haji kita berangkatnya masih menunggu. Nah, ada yang lebih murah kalau Haji Plus kan cukup mahal saat ini. Pastinya sudah mendekati 100 juta mungkin. Nah, ada umroh yang ada di kisaran 35 gitu ya. 30-35 balik lagi. Bisa nggak ya Trihamas dibalik gitu ya, sama paradigmanya dibalik. Sparring partner dulu, baru bayar pelatihnya, bayar trainingnya. Oh, dan itu bisa Pak Imam? Di waktu yang bersamaan bisa Pak Imam? Jadi selama periode menunggu dan memang memiliki kemampuan dalam artian memiliki kemampuan untuk membiayai cicilan dan seterusnya, ini tinggal kembali hubungi Trihama Syariah. Dan kita pun juga memiliki fasilitas untuk pendanaan umroh. Pendanaan umroh juga ada. Berarti memang ada hal-hal yang bisa boleh dibilang two in one ya. Haji dapat, umroh bisa. Iya. Ya, insyaallah. Nah, saya juggling lagi ke Pak Fatoni. Pak Fatoni, misalnya kita bicara misal. Dalam proses perjalanan, kemudian saya sudah melakukan menabung begitu ya dalam konteks itu. Ya. Kemudian di tengah jalan Pak, ini kegeser nih Pak pikiran kita nih Pak. Itu bisa tahu nggak Pak sebetulnya Pak? Dengan apa yang kita sudah lakukan, katanya sudah menabung dan seterusnya itu gimana Pak? Bisa atau tidak Pak? Kegeser maksudnya gimana ini? Katakanlah misalnya uangnya dipakai atau kepentingan yang lain misalnya. Inilah pentingnya fungsi BPS ya. Kadang-kadang masyarakat kita itu Pak Imam, ketika sudah merencanakan Pak Riawan ya, itu kalau nyimpennya di rumah tidak di BPS, bank penerima setoran khususnya seperti Bank Sinar Mas Syariah, itu ada aja godaan, kepakai dan sebagainya. Makanya sebenarnya kalau mengkompilasi apa yang dimiliki Kementerian Agama dengan Haji Pintarnya, kemudian dari BPKH bagaimana misinya pengembangan dana umat ini, kemudian juga dari beberapa institusi seperti yang Pak Imam miliki tadi, direncanakan lagi ya. Mestinya kejadian
cita-cita yang tertunda karena godaan-godaan ini bisa tersingkirkan. Yang kedua berikutnya, saya melihat ada misi yang bagus sekali ya di tataran terbawah. Karena kami ini punya misi dengan manajemen di Bank Sinar Mas Syariah. Kami ini bergerak dari pinggir-pinggir sekali. Bahkan yang di daerah perbatasan-perbatasan itu. Karena apa? Kalau di perkotaan sudah banyak Pak Imam yang cuap-cuap, sosialisasi, berdakwah. Edukasi dan seterusnya. Tapi yang pinggir-pinggir ini bagaimana? Tentu kami membuka bagaimana ya akad ini biar kami bisa menjangkau sana dengan bersinergi dengan kementerian agar apa? Teredukasi. Nah ini ternyata cukup efektif. Makanya kalau kami bermain kita kan tahu diri ya, ada legend-legend BPS yang lain ya, kami pinggir situ. Akhirnya hasilnya apa? Masyarakat kita perlu edukasi. Makanya kalau Pak Aryawan diajak ke pinggir, Pak Imam diajak ke pinggir, pasti umat kita makin banyak yang bisa terbantu. Nah, kembali ke kompilasi tadi, semua yang kita bicarakan ini sebenarnya untuk menyelamatkan umat. Agar apa? Girohnya untuk berhaji ini segera. Kalau saya tidak salah Pak Imam, daftar ini kan bisa menggugurkan kewajiban. Wallahu alam nanti berangkatnya kapan Bapak? Yang penting sudah niat, sudah melakukannya gitu Pak ya. Dan hebatnya ketika ketentuan itu kan membolehkan dari Bapak Kementerian Agama ya bahwa kalau meninggal bisa diwariskan. Bisa tuh Pak ya? Bisa diwariskan. Kalau dibatalkan karena benar-benar karena sesuai ketentuan bisa kembali 100%. Dan kembali uangnya ke BPS. Artinya kan sudah tertata seperti itu. Apa khawatirnya lagi untuk melangkah gitu? Kan pahalanya sudah. Tadi saya menyimak yang disampaikan Pak Imam, betapa ternyata haji itu proses penantian ini yang sebenarnya belajar ya Bapak ya. Kalau sana kan wisudanya, di Mekah Madinah wisudanya, tapi belajarnya sekarang. Mau ke Mekah Madinah, sholat malamnya gimana, 5 waktunya gimana. Jadi saya sebagai BPS yang pengen benar-benar dekat dengan calon-calon jamaah haji, itu pengen menyelamatkan apa yang menjadi niat itu. Uangnya biar nggak kemana-mana. Saya rasa itu Bapak. Masya Allah. Godaan terberat, godaan yang ada sebetulnya bukan godaan dari faktor eksternal, tapi tanpa disadari godaan itu adalah berada dari internal. Apa itu godaannya? Godaan untuk menunda-nunda pergi haji. Karena sejatinya dengan banyaknya instrumen-instrumen yang ada yang kemudian membuat kita gusar, terkadang yang harusnya buat haji jadi kayaknya nanti dulu. Umur masih muda kali, nanti saja. Dan ini yang kemudian hari ini kita banyak banget daging istimewanya dari para narasumber kita terkait dengan bagaimana proses haji itu yang tadinya lama hari ini bisa kita shortcut, bisa kita pangkas untuk kemaslahatan diri kita dan juga menjadi penyempurna yang rukun haji kita. Mungkin dari Pak Aryawan sebelum kita memasuki beberapa segmen terakhir ya terkait. Oh ya, boleh. Menegaskan lagi. Oke, boleh Pak. Niat kalau belum ada action itu belum menggugurkan. Belum menggugurkan. Jadi benar-benar harus jadi. Actionnya apa? Harus daftar. Itu baru gugur. Baru gugur ya. Sudah dihitung. Jadi baru niat malaikat masih nyangkut nih Pak ya. Masih nyangkut. Berarti kita harus benar-benar jangan cuma niat, siapapun Anda yang menyaksikan tayangan ini, yang juga menyaksikan pada saat kita beberapa waktu lalu di tanggal 2 Februari kita launching aplikasi Janji Haji. Ayo jangan ragu untuk kemudian download di aplikasi Janji Haji untuk bisa bukan cuma niat, tadi ditambahkan Pak Aryawan, langsung juga kemudian aksi. Karena apa? Karena malaikat udah taken. Masalah berangkatnya kapan tadi sudah dihitung haji. Sudah dihitung haji, apalagi dengan ikhtiar, kemudian sparring partnernya udah ada tadi. Aduh, cakep banget nih. Nah, di sesi terakhir kita berbicara tentang pengelolaan keuangan untuk kemudian mudah menuju Baitullah. Tadi masing-masing para narasumber sudah menyampaikan. Tanpa terasa kita sudah di penghujung, Pak Imam, Pak Aryawan dan juga Pak Fatoni terkait dengan janji haji, janji pengelolaan uang untuk ke Baitullah. Boleh mungkin closing statement dari yang sebelah kiri dulu Pak, lebih dekat dulu Pak, terkait dengan tema kita hari ini, Pak Fatoni silakan. Kami selaku BPS Bank Penerima Setoran Haji Bank Sinar Mas Syariah, saya mendorong masyarakat yang sudah punya niat dan keinginan segera hubungi BPS dimanapun berada.
Sekarang sudah ada fasilitas pendaftaran yang online yang disediakan oleh Kementerian Agama, apalagi dari Trihamas ini ada janji hajinya. Jadi sudah janji itu kan harus dibayar. Saya rasa itu, dan Bank Sinar Mas Syariah siap mengamankan dana Bapak Ibu untuk sampai Ibu Bapak berangkat ke Baitullah. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fatoni. Insya Allah ya nanti dengan sistem yang ada memudahkan kita untuk bisa kemudian pergi haji. Pak Riawan, sebagai seorang planner, sebagai seorang perencana, bagaimana Pak? Sebagai kita individu untuk bisa juga pergi haji, Ya, Pak? baik. Jadi yang saya ingin tekankan bahwa biaya itu bukan hanya yang 25 juta, Ya, tapi lebih dari itu. lebih dari itu. Itulah yang harus juga kita siapkan dari sekarang. Makin jauh hari kita siapkan, makin mudah. Oke. Mulailah dari sekarang. Mulai dari sekarang, Ya. tanpa ragu-ragu, tanpa was-was, bahwa Ya. kemudian itu akan Allah mudahkan ketika kita melakukan aksinya Bismillah. dengan baik. Bismillah. Pak Imam, silakan Pak Imam. Baik, berhaji itu memang wajib bagi yang mampu. Nah, sekali lagi, mampu itu adalah salah satunya bagian kita yang mengikhtiarkan. Jadi dengan adanya janji haji, dia bisa dihubungi kapan saja, sejauh pulsa teman-teman ada, ya, sinyal ada, pulsa ada. Kemudian teman-teman buka aplikasi janji haji, dan insya Allah kami di Trihamas siap untuk mewujudkan niat teman-teman sekalian untuk berhaji. Dan memang kita berharap dengan adanya aplikasi ini yang kami tuju adalah segmen muda. Kenapa segmen muda? Pertama adalah tadi antrian haji cukup panjang, gitu ya. Jadi jangan menunda. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dengan niat tadi berhaji, Allah akan bukakan pintu-pintu rezekinya yang lainnya yang tengah menunggu. Saya rasa itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Haji bukan saja hanya bagi orang yang memiliki keuangan yang lebih atau keuangan yang lapang. Haji juga bukan kepada orang yang harus soleh saja, tetapi haji menjadi hak bagi setiap umat, hak dari setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ada janji haji, janji yang kemudian kita tunaikan untuk berhaji, memudahkan niatan kebaikan kita untuk menggenapkan, untuk menyelesaikan rukun iman kita ke Baitullah, ke rumahnya Allah untuk melaksanakan ibadah. Oke, baik, bagi sahabat janji haji, saya ingin umumkan bahwa yuk daftar segera atau download segera melalui aplikasi janji haji untuk mendapatkan kesempatan undian, mendapatkan tabungan haji sebesar Rp500.000 sebanyak 3 orang dari Sinarmas, dan juga free biaya administrasi sebesar 1 juta dari Trihamas yang kemudian nanti akan diumumkan pada saat Talkshow series kesehatan di tanggal 9 Maret 2023. Jadi bukan hanya pada saat kita launching pada saat tanggal 2 ya, tapi juga ada nanti kita umumkan di akhir. Jadi ayo segera tunaikan janji haji kita untuk bisa pergi haji dan juga mendapatkan hadiah. Dan mudah-mudahan Andalah pemenangnya. Jangan lupa ya. Dan hari ini kita sama-sama telah belajar dari para narasumber kita. Terima kasih Pak Imam telah berkenan hadir, Pak Aryawan, Pak Fatoni telah berbagi kepada kita. Sekali lagi, haji sejatinya adalah hak kita semua. Oleh karena itu, kita kelola hak kita sejak dini. Karena setelah kita kelola hak kita secara kelola keuangan, maka ada juga yang harus kita kelola, yang berikutnya adalah kesehatan. Seperti apa cara mengelola kesehatan? Jangan lupa untuk menyaksikan Talkshow series Janji Haji terkait kesehatan di tanggal 9 Maret 2023. Herli mohon pamit, mohon undur diri. Sekali lagi para narasumber terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji Haji, solusi pembiayaan haji masa kini. Ahlan wa sahlan. Tahukah Anda, di 2023 pemerintah telah kembali menambahkan kuota haji menjadi 221.000. Inilah saatnya kesempatan kita untuk mendaftar. Dengan penambahan kuota, insya Allah masa tunggu haji bisa lebih cepat. Masih bimbang karena dananya belum mencukupi? Jangan khawatir,
Aplikasi Janji Haji hadir wujudkan mimpi berhaji dengan aman, mudah, sesuai syariah. Janji Haji adalah aplikasi dana talangan haji yang diluncurkan oleh Trihama Syariah untuk memberikan kemudahan dan peluang bagi masyarakat dalam mendapatkan porsi haji sedini mungkin. Cukup melalui aplikasi. Berikut adalah langkah mudahnya. Yang pertama, download aplikasi Janji Haji di Play Store. Buat akun Janji Haji dengan melakukan registrasi. Pada halaman dashboard, pilih menu produk. Anda bisa melakukan simulasi pembiayaan sesuai kebutuhan. Isi data pengajuan dengan benar lalu submit. Pengajuan telah diterima. Anda bisa melihat status pengajuan pada halaman riwayat atau history. Kini, pergi haji bukan sekedar mimpi. Download aplikasinya, segera dapatkan kuota hajinya. Info lebih lanjut, kunjungi website kami di www.janjihaji.com. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami. Bersama Janji Haji, bismillah ke Tanah Suci.